Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Darmin Zaki Mahendra dan teman saya Anissa Kusnul Latifah dan juga Ulfa Zakia Ahwalia akan memberi penjelasan tentang materi jumlah uang yang beredar. Materi ini merupakan materi dari mata kuliah ekonomi moneter dan kebanksentralan yang diampu oleh Ibu Citra Mulyasari SE SY ME. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu merupakan definisi uang atau definisi uang yang beredar. Sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu uang merupakan alat yang digunakan untuk tukar-menukar barang di kehidupan sehari-hari kita. Sedangkan uang yang beredar merupakan kewajiban sistem moneter yang terdiri dari Bank Indonesia dan Bank Umum terhadap sektor swasta, domestik, atau masyarakat yang mencangkup seluruh instrumen keuangan negara yang berfungsi sebagai alat pembayaran maupun penyimpanan kekayaan. Setiap uang yang diterbitkan, baik dalam bentuk fisik maupun simpanan bank, mempresentasikan kewajiban lembaga pengeluaran kepada pemiliknya, di mana klasifikasinya ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas dan kemudahannya untuk digunakan dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Yang pertama adalah uang kartal, merupakan uang kertas atau uang logam yang dapat digunakan untuk pembayaran tunai. Yang kedua adalah uang giral, merupakan rekening giro di bank umum yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan cek. Dan yang terakhir adalah uang kuasi, merupakan tabungan dan deposito berjangka atau tidak dapat ditarik sewaktu-waktu atau memiliki jatuh tempo. Baik, selanjutnya klasifikasi selanjutnya adalah dibagi menjadi dua, yaitu uang beredar dalam arti sempit dan juga uang beredar dalam arti luas, yang dimana uang beredar dalam arti sempit ini biasa disebut dengan M1, yang merupakan komponen uang beredar yang memiliki tingkat likuiditas paling tinggi karena proses transformasinya menjadi uang kertas sangat cepat tanpa adanya kerugian nilai. Uang M1 ini terdiri dari uang kartal dan uang giro yang memiliki sifat yang dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa hambatan waktu maupun administrasi. Uang M1 ini merupakan instrumen utama dalam transaksi masyarakat sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah uang beredar dalam arti luas atau biasa disebut dengan M2, yang merupakan likuiditas perekonomian yang memiliki cangkupan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan seluruh komponen uang M1 ditambah dengan uang kuasi. Berbeda dengan uang M1, tingkat likuiditas uang M2 ini cenderung lebih rendah karena proses konversinya menjadi uang tunai membutuhkan waktu hingga jatuh tempo, dan terdapat resiko penalti atau denda yang dapat mengurangi nilai nominal uang jika dicairkan sebelum waktunya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, uang memegang peranan yang sangat penting sebagai alat untuk melakukan berbagai aktivitas mulai dari memenuhi kebutuhan konsumsi, menyiapkan kekayaan melalui tabungan, hingga mendukung kegiatan investasi. Oleh karena itu, penting untuk
memahami dari mana asal uang yang beredar di masyarakat serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jumlahnya mengalami peningkatan maupun penurunan. Nah, jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian tidak terbentuk secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari kebijakan pemerintah, aktivitas lembaga perbankan, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan menyiapkan uang. Secara umum, jumlah uang beredar juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai faktor yang memengaruhi permintaan uang, seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, perkembangan sistem pembayaran elektronik, serta produk domestik bruto atau PDB. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya berpengaruh terhadap tinggi rendahnya permintaan uang di masyarakat, yang pada akhirnya turut mempengaruhi kenaikan maupun penurunan jumlah uang beredar. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, jumlah uang beredar memiliki hubungan positif dengan kenaikan PDB atau produk domestik bruto. Kenaikan pendapatan suatu negara yang terdiri dari berbagai sektor akan mempengaruhi kenaikan jumlah uang beredar. Ketika terjadi kenaikan pendapatan dari suatu negara, maka akan semakin banyak uang yang beredar seperti keperluan belanja, baik itu dari perusahaan maupun masyarakat perorangan. Yang kedua yaitu jumlah uang beredar memiliki hubungan positif terhadap kenaikan inflasi. Kenaikan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi kenaikan harga. Artinya, ketika terjadi kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat, maka akan terpengaruh terhadap kenaikan harga barang. Yang ketiga, alat pembayaran elektronik memiliki hubungan positif terhadap kenaikan jumlah uang beredar. Dengan kemudahan dan efisiensi pembayaran, menjadikan pembayaran elektronik semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Yang terakhir, jumlah uang beredar di masyarakat memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat suku bunga bank. Semakin tinggi suku bunga yang dikeluarkan, maka semakin banyak masyarakat yang akan menaruh uangnya di bank daripada untuk memilih memegang uang. Kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat sangat dipengaruhi oleh kenaikan tingkat suku bunga bank. Materi selanjutnya adalah dampak jumlah uang beredar terhadap perekonomian. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi suatu negara. Keberadaan uang beredar ini memiliki peran yang sangat vital karena secara langsung memengaruhi tingkat likuiditas dalam perekonomian. Likuiditas yang memadai memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan juga investasi. Pengelolaan jumlah uang beredar harus dilakukan secara hati-hati agar dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas harga. Dalam praktiknya, jumlah uang beredar memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat inflasi. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat secara berlebihan dan tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, maka akan terjadi inflasi. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus sehingga menyebabkan nilai uang menurun. Dampak dari kondisi ini adalah menurunnya daya beli masyarakat karena dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya mampu membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Inflasi yang tidak terkendali dapat memberikan dampak yang cukup serius terhadap perekonomian. Salah satunya adalah menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Mereka akan merasakan tekanan yang lebih besar karena kenaikan harga tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang pada akhirnya dapat mengurangi minat investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks ini, peran otoritas moneter menjadi sangat penting. Bank sentral memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan jumlah uang beredar agar tetap berada pada tingkat yang optimal. Tingkat yang optimal ini berarti jumlah uang beredar cukup untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan, tetapi tidak berlebihan hingga memicu inflasi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan juga kebijakan cadangan wajib minimum. Melalui instrumen-instrumen ini, Bank Sentral dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sesuai dengan kondisi perekonomian. Selain berdampak pada inflasi, jumlah uang beredar juga memiliki pengaruh terhadap keseimbangan neraca pembayaran suatu negara. Neraca pembayaran mencerminkan hubungan ekonomi antara suatu negara dengan negara lain, termasuk kegiatan ekspor dan impor. Jika jumlah uang beredar tidak terkendali dan menyebabkan inflasi tinggi, maka harga barang dalam negeri akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan harga luar negeri. Akibatnya, neraca pembayaran dapat mengalami defisit yang berkepanjangan. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar dapat dikendalikan dengan baik, maka inflasi dapat ditekan dan stabilitas harga dapat terjaga. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri, sehingga dapat mendorong peningkatan ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dengan demikian, pengelolaan jumlah uang beredar yang efektif tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas internal, tetapi juga keseimbangan ekonomi eksternal suatu negara. Dalam jangka panjang, pengelolaan jumlah uang beredar yang baik akan mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas harga, keseimbangan neraca pembayaran, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat merupakan faktor-faktor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar harus dilaksanakan secara konsisten dan terarah agar mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jumlah uang beredar memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kondisi perekonomian Indonesia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada inflasi, tetapi juga mencangkup daya beli masyarakat, keseimbangan neraca pembayaran, serta stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengelolaan jumlah uang beredar harus dilakukan secara hati-hati dan terukur agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ikut tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Jumlah uang beredar atau bisa disebut dengan JUB merupakan kewajiban sistem moneter kepada masyarakat yang mencerminkan tingkat likuiditas dalam perekonomian, di mana M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral yang paling likuid, sedangkan M2 mencakup M1 ditambah dengan uang kuasi seperti tabungan, deposito dengan tingkat likuiditas yang lebih rendah. JUB dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti PDB, inflasi, suku bunga, dan perkembangan sistem pembayaran elektronik. PDB, inflasi, dan penggunaan pembayaran elektronik memiliki hubungan positif terhadap JUB, sementara suku bunga berhubungan negatif karena dapat menekan permintaan uang. Secara keseluruhan, jumlah uang beredar memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi, khususnya terhadap inflasi,
daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, dan neraca pembayaran, di mana kelebihan JUB dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli, sedangkan pengelolaan yang tepat dapat menjaga stabilitas harga, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.